Hai student, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu bahagia, gembira, dan sukacita. Nah, di video ketiga kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang konduktor dan isolator student. Jadi kalau di video sebelumnya kita kan sudah membuat rangkaian lampu warna-warni menghidupkan satu lampu, dua lampu, tiga lampu, dan empat lampu warna-warni yang sudah. Nah, di pertemuan ketiga kali ini kita masuk di pertemuan kedua pada buku student, yaitu kita membahas tentang bahan konduktor dan isolator student. Nah, Sir, apa itu konduktor, Sir? Nah, jadi konduktor adalah suatu benda yang dapat mengalirkan arus listrik student. Nah, contoh dari konduktor itu seperti gunting. Nah, ini dia kok gunting dia ada dua student. Yang di atas ini dia konduktor karena ini terbuat dari aluminium ataupun besi sama student ya. Kemudian di pegangannya ini dia bahan isolator karena terbuat dari atom student, dari plastik. Jadi dia tidak dapat mengalirkan arus listrik student. Nah, jadi kalau konduktor itu dia dapat mengalirkan arus listrik student seperti timah. Nah, timah ini dia dapat mengalirkan arus listrik student. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian dari isolator. Nah, isolator adalah benda yang tidak dapat mengalirkan arus listrik student. Nah, apa aja contoh dari isolator itu? Nah, isolator itu bisa plastik. Nah, ini ada solasi. Solasi ini dia merupakan isolator karena dia tidak dapat mengantarkan arus listrik student. Dan ada kertas. Nah, ada banyak lagi student. Jadi nanti kita di sini membuat rangkaian lampu warna-warni dengan cara menggunakan konduktor dan isolator. Jadi nanti student dapat mengetahui perbedaan langsung. Jadi fungsi konduktor itu mengantarkan arus listrik. Jadi nanti rangkaian lampu warna-warni ini akan kabel jumpernya akan kita hubungkan menggunakan bahan konduktor ataupun bahan isolator. Jadi nanti dia dapat menyalakan lampu LED ini student. Nah, jadi yang dapat mengantarkan arus listrik nanti lihat terus video ini sampai selesai agar dapat mengetahui perbedaan secara langsung antara benda konduktor dan benda isolator student. Oke, tetap tonton video ini sampai selesai ya student. Oke student, tadi sudah saya jelaskan mengenai konduktor dan isolator. Sekarang kita langsung membuat lampu warna-warni dengan menghubungkan benda konduktor dan isolator student. Nah, yang pertama ini ada baterai. Yang positif itu kabel warna merah dan yang negatif kabel warna coklat student. Kabel positif kita tancapkan pada deret A. Jadi protoboard itu terdiri dari 4 deret student. Nah, ini sedikit review. Protoboard itu terdiri dari 4 deret student, deret A, deret B, deret C, dan deret D student. Deret A itu dia jalan arusnya dari kiri ke kanan student. Kemudian dari kanan ke kiri student. Nah, kalau deret B dan deret C jalan arusnya dari atas sampai ke bawah student ataupun dari bawah ke atas. Nah, jadi sudah nampak ya perbedaan antara jalan arus deret A, deret B, deret C, dan deret D student. Kalau deret D itu dia sama seperti dengan deret A jalan arusnya, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri student. Jadi biasanya deret A dan deret D itu sebagai sumber arus dari baterai ini student. Biasanya di sini ditancapkan pin dari baterai ataupun kutub positif dan negatif baterai ini student. Jadi di deret B dan deret C itu dia ada pemisah seperti parit
Jadi deret B dan deret C dia tidak terhubung student. Jadi ada pemisahnya. Oke, sekarang kita langsung merangkai rangkaiannya student. Yang pertama, kabel positif kita tancapkan pada deret A baris kedua student. Kemudian yang negatif kita tancapkan pada deret A baris pertama student. Kalau masang baterai tidak boleh dilaga ataupun tidak boleh positif dan negatif dijadikan satu dalam satu baris ini student, karena nanti dia dapat terjadi percikan api dan nanti dia dapat terbakar student. Nah, nanti dia seperti ini dia sudah seperti terbakar student. Jadi harus tetap hati-hati ya student. Kemudian yang kedua kita hubungkan resistor. Nah, resistor yang kita gunakan adalah resistor 100 ohm student. 100 ohm itu resistor terdiri dari 4 gelang. Kalau 100 ohm, gelang pertama warna coklat, kemudian yang kedua ada warna hitam, dan yang ketiga warna coklat student. Dan yang keempat sebagai toleransinya warna emas. Oke, langsung kita tancapkan salah satu kaki resistor pada deret A sebaris dengan positif baterai student. Kemudian kaki satu lagi kita tancapkan pada deret B student. Nah, kalau sudah seperti ini, arusnya dia sudah masuk dan sudah disaring oleh resistor ini student. Baru setelah itu kita pasang lampu LED. Lampu LED itu terdiri dari dua kaki, yaitu kaki positif dan negatif student. Jadi cara membedakan positif dan negatif adalah dengan panjang. Kalau kaki yang panjang dia kaki positif student. Nah, ini dia kelihatan perbedaannya kan student. Nah, ini dia yang panjang kaki positif, sedangkan yang pendek kaki negatif student. Setelah itu, setelah resistor sudah kita tancapkan pada protobot, kemudian kita tancapkan lampu LED pada deret B sebaris dengan resistor yang ada di deret B student. Nah, kalau sudah ditancapkan, kemudian yang kaki negatifnya kita tancapkan di deret C student. Nah, sudah kita tancapkan. Jadi arus positifnya sudah masuk student. Sekarang kita tinggal menghubungkan arus negatif ke negatif LED. Jadi agar lampu LED-nya dapat menyala student. Karena di sini kita nantinya menggunakan bahan konduktor untuk menghubungkan, maka kita menggunakan dua kabel student. Nah, jadi kabelnya kita letakkan pada deret A kutub negatif ataupun deret A baris pertama student. Nah, sudah seperti ini. Kemudian satu lagi, kabel jumper satu lagi kita tancapkan pada deret C pada negatif lampu LED sebaris dengan negatif lampu LED ini student. Nah, kok belum menyala karena arus negatifnya ini dia belum terhubung student. Jadi kalau kita hubungkan seperti ini, nah maka lampu LED-nya menyala student. Nah, di sini kita langsung membedakan dari bahan yang bersifat konduktor dan bersifat isolator student. Nah, di sini yang pertama ada timah student. Timah ini dia merupakan bahan konduktor karena dia dapat mengalirkan arus listrik. Bagaimana cara membuatnya Nah, kita hubungkan timah pada negatif pada kabel jumper negatif. Nah, yang ini ya student. Kemudian yang satu lagi ujungnya kita hubungkan dengan kabel jumper warna merah ini student. Nah, menyalakan student. Nah, jadi konduktor itu benda yang dapat mengalirkan arus listrik student seperti timah ini. Sudah.
Kemudian sekarang kita menggunakan bahan isolator student. Sekarang kita cari bahan isolator yang ada di sekitar kita student. Nah, di sini Sir ada pulpen. Pulpen ini merupakan bahan isolator karena terbuat dari plastik student. Nah, jadi salah satu kabel jumper negatif ini kita hubungkan pada ujung pulpen. Kemudian satu lagi kita hubungkan pada ujung pulpennya satu lagi student. Nah, dia tidak menyalakan student. Nah, padahal sudah terhubung. Jadi student sudah dapat membedakan kan antara bahan yang bersifat konduktor dan bersifat isolator student. Kalau bersifat isolator, dia seperti ini, tidak mengalirkan arus listrik student. Jadi kita kalau menggunakan bahan isolator, lampu LED-nya tidak akan menyala student. Sudah kelihatan ya perbedaannya. Sekarang kita cari bahan yang bersifat konduktor lainnya. Kita menggunakan dua contoh saja. Nah, di sini Sir ada gunting yang tadi dijelaskan di video sebelumnya, student. Nah, gunting itu di sini ada dua bagian, student. Yang warna orange ini dia isolatornya ataupun pegangan dari gunting. Kemudian yang ini sebagai alat pemotongnya ataupun bahan yang terbuat dari besi ini, student. Nah, sini langsung saja kita hubungkan ya, student. Kita hubungkan di sebelah kiri, kemudian satu lagi di kanan, student. Nah, lampu LED-nya menyalakan, student. Sekarang kita hubungkan dengan bahan isolator yang ada di pegangan gunting ini, student. Nah, dia tidak menyalakan, student. Nah, jadi student sudah dapat membedakan benda konduktor dan benda yang bersifat isolator ya, student. Oke, sampai di sini dulu ya video tentang bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Jadi student dapat membedakannya. Oke, terima kasih student. Oke student, jadi tadi adalah video mengenai bahan konduktor dan bahan isolator, student. Oke, sampai sini sudah paham ya, student. Sampai di sini dulu video tentang bahan yang bersifat konduktor dan isolator, student. Sampai jumpa di video selanjutnya, student. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa membaca buku dan jangan lupa juga untuk berolahraga. Tetap jaga kesehatan, student. Bye. Terima kasih.